Sama bang. Apa? Anak bang. Nah, sama deh. Baca sama Rocky. Ada be? Bang. Sama. Sama bang. Lama kita belajar. Ada bang. Dia keluar kepala. Ini tengah-tengah aja dengan bilang. Iya benar. Orang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap Jumat Maghrib kita ada pengajian khusus di ibadah atau fikih ibadah, dan hampir setiap malam Jumat malam. Tapi saya lihat sekarang lebih banyak anggotanya. Jadi rasanya kalau kita lanjutkan pelajaran kemarin bang, nanti nggak nyambung pelajaran. Jadi kita inisiasikan saja sistem diskusi saja kita, karena pesertanya banyak. Itu ada yang mulai dari nol gitu. Kemarin materi kita kemarin tentang zakat. Oke, nanti itu ada pertanyaan dari abang-abang semua lah. Kita sistemnya sistem take and give saja gitu, saling memberi dan menerima gitu. Berarti saya di depan lebih semuanya gitu. Itu ada minggu juga. Jadi itu ini tidak diduga apa ya banyak pertanyaan beliau yang kecamatan Kuba. Ini beliau ingin bertanya tentang tauhid malam sama anak kan semalam kan. Coba kan ini soal kita lama dipakai. ada marifat ini. Aku judulan nanti mas. Sikit bahasa mana ini pak? Nah, marifat baru. Anak dia mengutar. Dalam ngajarin nakal. Nanti dia nanti dia bang. Kecamatan Patahan. Desa Batu Sandak. Daerah Bulu Somon. Enggak, daerah Patahan juga. Ujung Gading lewat Desa Baru. Perbatasan. Nanti mau kita dari sikit deh. Oh bang, kita kayak pelahan Melandi udah wah, negara obyal. Nah, buta buru putus timur nih. kan. Jadi ada dari doa kan misalnya ibaratkan mengatas penjelasan harok juga karena kan itu hukumnya kan dasarnya itu bang kan. Karena iya udah penjelasan pengaruh semalam lagi lupa evolusi dari itu jadi lu nggak lulus ya. Jadi ada dasarnya mengerti. Ya masuk ke dasar aja kalau bisa bang, misalnya dibahas waktu haram gimana kan dasar-dasar kalau di hukum di fikihnya kalau nggak di dasar nggak bisa ketahui masalah dasar itu kan bertimbang ke dasar bang. Ya. Jadi kalau misalnya dibahas masalah haram gimana mensucikan diri itu, gimana ngambil wudhu, gimana ini apa yang membatalkan kalau bisa. Gitu. Soalnya baru masuk kelasnya pak. Iya. Maaf dulunya pak. Itulah tadi makanya saya mulai dari bahasa itu tadi, karena kalau kita lanjutkan materi apa ini zakat tentu nanti tak nyambung, karena nampaknya lebih banyak yang baru datang daripada yang pribumi. Pribumi asli cuma berapa orang kampung ini. Mau sebenarnya tak lagi itu. Kenapa Pak? Nggak salah mengapa lagi kena. Tidak apa-apa. Karena memang apa namanya fikih ini menurut bahasa kan paham. Kalau tak paham pasti tak tercapai pengertian fikih. Jadi gimana?
kita ulas saja kembali ya. Barat Pak Surang Minang memimpinnya lagi. Terus ya, kalau lambat pun tak masuk. Lambat mau jadi tinggal. Jadi sebenarnya bang, kalau yang dari dasar dalam fikih ini, samping pengertian fikih dan yang paling dasar itu, kalau tadi abang katakan dari dasar itu tohara atau bersuci, bukan itu yang dasar sebenarnya. Yang dasar itu dikaji dalam fikih ini adalah air, masalah air. Kenapa demikian? Karena kita bersuci itu pakai air, ya kan? Dan jadi pertanyaannya, air yang macam mana yang bisa kita pakai? Kan itu dulu. Karena tidak semua yang bisa digunakan air. Air kencing, air juga kan? Tidak bisa digunakan. Air limbah, air juga. Jadi yang paling dasar itu air sebenarnya. Jadi ini secara garis besar saja saya sampaikan, tidak mengulang pelajaran dari awal kembali, tapi menyampaikan poin-poinnya saja. Air itu dibagi 5. Kalau bahasa Indonesianya yang pertama air yang suci lagi disucikan. Kalau bahasa Arabnya bahasa Tahir. Apa itu? Air yang suci lagi suci ini air yang bisa, yang suci dalam artian bisa dikonsumsi, ya. Lagi mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci. Nah, jadi air itu suci, bisa dikonsumsi, bisa diminum, bisa dimasak, ada lagi. Pokoknya bisa dikonsumsi gitu. Dan bisa digunakan untuk bersuci, bisa berwudu, bisa mandi, bisa mencuci. Berapa airnya? 7. Air itu disebut dengan mutlak. Kenapa dikatakan mutlak? Karena tidak bercampur dengan sesuatu zat yang lain. Apa saja dia? Air hujan, air sungai, air laut, air telaga, air salju atau es, air mata air, air embun. Jadi yang 7 itu namanya air yang suci lagi 7 macam itu yang bisa kita gunakan untuk berwudu, mandi, apalagi mencuci, untuk istinja, cuma itu. Di luar yang 7 itu tidak boleh. Apa di antara yang tidak boleh? Air yang kedua, suci tapi tidak mensucikan. Ya suci dia, bisa diminum, bisa konsumsi, tapi tidak bisa disucikan. Apa juga air teh, suci kan? Jadi minum. Tapi bisa kita berwudu dengan air teh. Apa lagi? Air kelapa, suci kan? Bisa diminum. Bisa istinja dengan air kelapa. Apa lagi? Air kopi, air sirup, suci dia. Bisa kita minum, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Berarti keluar dari air yang 7 macam tadi atau ini. Yang kedua ada namanya ma'ul musta'mal atau air yang sudah dipakai. Ini adalah air yang sudah terkontaminasi dengan zat yang lain. Yang air ini jumlahnya kurang dari ukuran 2 kulang kalau bahasa fikihnya gitu. Kalau bahasa kita yang kurang dari ukuran banyak. Kurang dari ukuran. Di dalam fikih itu dikatakan bahwa ukuran itu banyak. Ribuan liter. Dan liter sedangkan kalau dalam fikih kotor itu liternya dibakar. Kenapa itu? Karena liternya besar. Artinya kalau kita simpulkan air yang ukurannya banyak, yang ribuan liter. Jika ibaratkan di rumah kita kolamnya cuma bak kecil, sudah sampai 1000 liter. Jadi artinya kalau air itu sudah tercemar, terkontaminasi, contoh masuk anak kita ke dalam mandi, masuk dalam bak, air itu sudah dipakai, tidak boleh kita guna berwudu lagi. Air boleh, karena dia sudah dipakai. Masuk sabun atau air sabun, air digunakan lah. Sabun juga dengan itu, sabun juga begitu. Walaupun sabunnya bukan najis, tapi sudah bercampur dengan zat yang lain, yang membuat air itu nanti berubah, jika itu nanti yang berubah warna, berubah rasa,
dan ya itulah berubah warna dan rasa. Dua itu. Berubah warna dan rasa. Jadi air itu sudah dipakai, tak boleh bersuci. Kalau airnya banyak, ukurannya lebih dari 2 gelas, baru boleh digunakan. Contoh di sungai. Kan ada orang mandi di sungai kan? Kita berduduk boleh enggak? Boleh. Karena airnya banyak. Di kolam yang besar, boleh. Seperti di Masjid Talwa. Ada kolam besar itu, cagar budaya. Yang bukan digali itu, tapi sudah ada memang dari dulu begitu ya. Itu besar ke kolamnya. Anak-anak mandi ke dalam, nyebur ke dalam, ada orang berwudu hari Jumat, boleh. Salah. Karena airnya banyak. Air laut, apalagi. Nah, jadi maksudnya adalah air yang sedikit, yang kurang dari ukuran waktu. Pada intinya itu. Yang keempat ada namanya ma'ul musammat, air yang dipanaskan oleh matahari. Ini juga masih air yang sedikit. Karena logikanya, kalau airnya banyak, tidak mungkin panas oleh cahaya matahari. Ya kan? Hari sungai tidak pernah panas itu. Karena matahari. Air laut, apalagi. Air danau juga tidak. Tapi air yang di dalam ember, yang kita taruh di bawah matahari, langsung tanpa ada penghalang, panas dia, itu ma'ul musammat. Air yang panas matahari. Makanya hukumnya makanya makruh. Kalau ada air yang lain, hindari itu. Tapi kalau tak ada lagi, daripada haram, air yang bernajis, dengan air yang bermakruh, hukumnya makruh. Ya, yang terakhir ma'ul mutanajis, air yang dijatuhi najis. Nah, ini jelas airnya sudah bernajis. Itu bangkai. Lagi-lagi ukurannya adalah air yang sedikit. Nah, jadi yang 3 itu yang sedikit. Kalau laut jatuh pun najis, karena tidak pengaruh, karena laut besar. Sungai begitu juga, danau begitu juga. Masuk basi ke dalam danau meninjau. Kira-kira airnya berubah tak? Tidak. Karena najis seekor babi tidak akan membuat kontaminasi air yang sebesar danau. Ini maksud adalah air yang sedikit. Contoh tadi dalam bak mandi kita, di rumah kita kan sedikit air. Kemudian jatuh bangkai tikus. Itu udah jadi najis air. Atau yang lebih apa itu bagaimana? Kita kebiasaan laki-laki ini kan enteng aja. Kita kalau mau istinja kan berdiri banyak. Jarang kita yang begitu. Karena memang laki-laki ini serba mudah. Ya? Serba mudah. Jongkok itu jarang kali lah gitu. Jadi rata-rata ini berdiri ini. Karena memang itu yang enteng. Sekarang baik kan, selesai kan. Jadi rupanya air yang jatuh ke lantai itu mersi dia gitu. Nanti ke dalam ember gitu. Makanya ini benar. Dan yang paling bahaya lagi adalah di celana. Kasarawa ini. Dan yang paling bahaya lagi, jadi abang-abang rupanya syariatnya kenapa jongkok? Karena memang ada kebaikan di situ. Orang yang istinja atau pipis jongkok, maka sempurna pipisnya keluar. Tapi yang berdiri akan tersendat-sendat. Akhirnya kita tangan dari resleting, katanya itu. Etes ya. Ya kan? Karena tidak sempurna kalau berdiri. Akhirnya apa terjadi? Pakailah kolor itu juga tolak. Sudahlah kolornya yang kemarin-kemarin jatuh lagi. Udah 2 kali kena itu. Dari bawa tidur itu nggak boleh lagi sebenarnya. Ya. Kan kita nggak tahu. Nggak tahu kita. Udah kencing pas tidur. Ya kan? Jadi itu bang. Jadi 5 itu air. Jadi intinya apa? Air mutlak yang boleh kita gunakan. Air yang mutlak tadi yang tujuh maksud itu, yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Itu airnya. Setelah itu barulah kita taharah. Sebenarnya setelah itu belum lagi taharah bang, tapi najis dulu. Setelah air najis. Kalau langsung taharah apa yang dibersihkan najis tidak tahu. Najis. Dan lanjut kepada najis setelah air yang yaitu najis tadi kita balik pada najis. Najis itu tentu sesuatu yang kotor yang dapat menghalangi seseorang untuk ibadah. Terhalang orang. Beda dengan hadas. Kalau hadas bukan terhalang, tapi menyebabkan itu tidak boleh dia beribadah. Beda jadinya. Beda jadinya. Ini efek hukumnya beda. Sekarang bersihnya tidak. Kalau hadas menyebabkan seseorang tidak boleh beribadah.
Kalau najis menyebabkan seorang terhalang untuk berulang. Najis itu dibagi 3 ulang. Banyak mengintip ini dia masalahnya banyak baginya. Akhirnya awak pusing banyak kan. Ada najis yang ringan gitu. Najis ringan itu kalau bahasa pikirnya najis mukhafafah namanya. Najis yang ringan apa itu? Kencing anak laki-laki yang belum umurnya 2 tahun dan belum makan sesuatu selain daripada ASI, air susu induk-induk. Itu ya, ASI ya. Kalau umurnya belum cukup 2 tahun tapi sudah dikasihnya susu wortel atau ayam, maka bukan lagi najis yang ringan, walaupun belum umurnya 2 tahun. Nah, jadi ukurannya 2 itu, 2 tahun dan belum makan sesuatu selain dari ASI. 2 itu syarat. Jadi ringan Bang. Bang, cara membersihkannya ambil air, kecilkan saja ke tempat yang kena najis. Maka boleh celana atau pakaian itu dibawa sholat. Bersihkan namanya. Kenapa? Karena najisnya ringan. Tapi ingat yang perlu digarisbawahi, yang pertama anak laki-laki, bukan anak perempuan. Yang kedua anak-anak, bukan apanya. Itu kan? Anak laki-laki yang belum umurnya 2 tahun dan belum makan sesuatu selain dari ASI, dari susu ini. Maka cara bersihnya dibersihkan saja. Yang kedua, najis pertengahan. Jadi ada yang sedang, ada pertengahan, ada yang berat. Najis yang sedang. Apa itu najis yang sedang? Kalau dalam bahasa fikihnya itu najis mutawasithah. Banyak najis sedang, banyak Bang. Termasuk yang kita keluarkan setelah itu najis sedang. Bagaimana cara membersihkannya? Disiram. Disiram nih dengan air yang mengalir. Itu bahasa Bang. Disiram dengan air yang mengalir. Berarti intinya tidak boleh dimasuk dalam ember begitu aja Bang. Karena tidak mengalir dia. Jadi bagaimana lebih bagusnya? Disiram aja pakai gayung kan? Karena air yang di dalam itu tadi juga sudah mustamal juga itu. Karena sudah terkontaminasi dengan najis yang masuk. Sama dengan praktek orang mencuci pakaian, bercampur aduk semua baju pakaian yang bernajis dengan yang tidak dalam mesin cuci. Itu juga tak boleh juga sebenarnya. Jadi bagaimana bagusnya? Siram dulu air yang kena pakaian yang kena najis itu, udah hilang najisnya, baru masuk mesin cuci, baru boleh digabung dengan pakaian yang lain. Coba abang bayangkan nanti diputar dia najis di situ juga. Baju yang tidak pernah kena najis ikut dia bernajis juga. Ada diputar oleh mesin itu. Jadi ini memang terlihat sepele tapi efeknya besar. Maka akhirnya nanti semua pakaian yang kita pakai najis ini. Banyak itu najis yang sedang itu banyak yang kita keluarkan dari depan dan belakang. Muntah, nanah, darah, arak, komar. Itu semuanya najis pertengahan atau najis yang sedang. Cara membersihkannya harus dibasuh. Kalau tadi dibersihkan jangan ya. Jadi basuh, harusnya ngalir. Lebih bagusnya pakai sabun lah. Tapi tanpa sabun pun bisa. Karena najis itu tidak ada hubungannya dengan sabun. Sabun itu hanya untuk pelengkap atau pewangi. Gitu. Kalau tidak pun pakai sabun bisa hilang najis. Penting aja teman. Darah yang segar. Contoh gini Bang, kita dalam kehidupan kita ini akan ada kasus ini. Contoh, dia kena bisul di sini Bang. Sekarang bisul. Kalau sedang sholat karena duduk terhimpit meledak, ya kan? Bercampur tanah dengan darah. Itu harus dihentikan sholat itu. Harus dia bersihkan dulu sebersih mungkin. Kalau bisa tahan di lencet dulu. Disiram dengan air, disumbat dengan kapak. Itu caranya itu Bang. Baik badan kita sempurna. Kalau tidak bawa najis sholat. Siapa yang bawa najis sholat maka tidak sah. Karena salah satu syarat sah sholat itu adalah suci dari hadas dan najis. Jadi efek hukumnya ke sana. Jadi kena luka kita, kemudian darahnya menetes, harus dibalut itu. Beda cerita nanti kalau darah nyamuk ya, darah nyamuk itu najisnya mu'afafah yang dimaafkan. Kalau sedikit, nampaknya nyamuk kan, darah itu boleh tidak dibersihkan karena dia sedikit. Ini darah yang mengalir, darah yang mengalir. Termasuk muntah. Nanti kena pipis, kita gendong anak perempuan kita, nanti pipis dia.
Kita mau sholat, bawa aja ke sholat. Boleh. Karena itu najis bertengah. Kena muntah juga tidak boleh. Minum khamar begitu juga. Maka orang yang minum itu 40 hari tidak boleh sholat. Karena di dalam diri kita ini rupanya 40 hari itu menetralisir. Sebenarnya 40 hari tidak bisa dinetralisir. Makanya orang yang mau berhenti merokok dia 40 hari bisa. Bisa dia 40 hari insya Allah selesai. Tapi kita tidak kaji itu, ya itulah cerita lagi. Banyak sih ngajak keadaan sih. kita kaji najis aja dulu. Karena 40 hari orang yang minum khamar tidak boleh sholat karena najis dalam dirinya. Tidak diterima Allah. Yang terakhir najis berat, berat. Karena berat bahasanya berat. Berat. Apa itu dua najis? Anjing dan babi. Memang itu. Telepon wangin, anjing dan anjing tidak bisa main gosok nih bang, tidak bisa main basuh, tidak bisa main siram, paling dibersih nanti jadi. Ini harus disamak, pakai tanah liat. Bisa disiram dengan air 6 kali, tanah 1 kali, 7 kali deh. Itu 7 kali bang. Karena apa-apa di mesti 7. Karena langit juga 7, bumi juga 7. Jadi masalah hadis yang berat tadi dan syariat berat tadi itu Pak, berarti cara membersihkannya yang bercampur tanah kali atau boleh sebaliknya boleh. Boleh sebaliknya. Tanah 6 kali air 1 boleh, yang penting 7 kali dia dicampuri dengan tanah. 5 kali air boleh juga, 1 kali tanah, tidak masalah. Yang penting 7 kali basuh. Berarti tidak ada problem air 6 kali campur tanah sekali. Tidak masalah, dari segi cara tidak masalah. Yang penting ada tanahnya. Dan tanah itu tanah liat, bukan tanah lumpur. Karena tanah ini banyak kode, ada tanah lumpur, ada tanah napa. Tanah liat yang kuning itu yang lengket. Batu bata. Tanah liat harus tanah liat. Kalau tanah hitam lumpur dia. Saya lupa tidak sampai bakaran batu banyak. Dicari. Artinya apa? Karena ini najisnya berat, nggak bisa dia penting. Ini najis babi ini adalah najis yang berat. Dan beratnya ini memang betul-betul berat. Mulai dari bulunya sampai ke air liurnya. Makanya tradisi di Minangkabau ini orang berburu ini tradisi tidak bagus. Sudahlah milih anjing berburu babi itu. Anjing dan babi itu najis yang berat. Tapi kalau basah bulu anjing, kalau sebaliknya basah anjing kita kering, itu lengket dia. itu basah enggak. Jadi sejenis lah dalam artian senyawa dia. Basah dengan basah, kering dengan Kalau senggol bulu gitu ya. kalau bersenggol. Tapi saya tidak menyampaikan, jarang saya sampaikan itu. Kenapa? Karena itu nanti memberikan peluang kepada orang untuk bisa memegang anjing. Lebih baik dikat habis. Jangan pegang, jangan sentuh, jangan senggol, apalagi pelihara. Jangan piring kita dikasih untuk makan dia, piring kita jadi ya kan? Itu najis. Jadi 5 air, 3 najis. Setelah najis tentu hadas. Kalau tadi cara membersihkan najis kita tahu tidak perlu mandi. Kalau hadas harus mandi. Hadas harus mandi. Tidak bisa disiram, tidak bisa dibersihkan, tidak bisa dibasuh aja tapi harus mandi. Mandinya bukan mandi biasa, bukan mandi sunat tapi mandi wajib. Ini penting bagi kita. Apa sebabnya banyak. Yang pertama bagi suami istri tentu bersetubuh. Bagi belum suami istri itu tidak boleh. Suami istri aja. Bagi yang belum beristri atau belum bersuami, bagi laki-laki mimpi basah. Anda seseorang dewasa. Itu harus mandi wajib itu. Kemudian keluar mandi bagi laki-laki baik disengaja atau tidak. Kalau tidak itu dengan mimpi, itu tidak sengaja. Kalau sengaja banyak sebab lah. Kalau keluar mati. Itu lagi ini bagi ya itu sebenarnya. Karena kan orang mandi nggak keluar, cuma masih sangat 20%. Iya. Jadi masih ada keluar kan. Ini untuk kita nih Pak, kita laki-laki ini kaum Adam. Ini punya kaum Adam semua. Mani itu di kaum Adam. Ya, atau laki-laki. Kalau ada perdebatan atau perbedaan nanti kita bahas. Tapi lebih dominan itu mani laki-laki. Memang ada juga mengatakan mani perempuan. Karena mani itu beda dengan sperma. Sperma punya sel, sedangkan mani adalah air yang membungkus sperma. Jadi perempuan punya juga, kan? Bagian orang. Tapi kita bahas yang bagian kita dulu. Yang pertama mani. Mani itu hadas. Dia tidak najis. Cara membersihkannya wajib mandi. Dari sekujur tubuh, dari rambut sampai ujung kuku kaki.
Sedangkan mazi yang ditanya Bang tadi itu golongannya najis, bukan hadas. Mazi tidak harus mandi, itu dimaksudkan. Sebab keluar mazi itu seorang laki-laki terangsang, itu mazi, terangsang. Jadi seorang terangsang itu belum mandi itu. Mandi tidak mau keluar kalau tidak dipandu. Tapi kalau mandi bisa keluar otomatis, dia bisa muncul sendiri. Mazi itu disebabkan oleh rangsangan. Jadi biasanya Bang, orang laki-laki kalau terangsang belum mandi dulu, mandi dulu. Tapi udah lepas gerai baru mandi dulu. Nah, begitu cara Allah menciptakan sempurna. Jadi mazi yang dia Bang tanya tadi itu najis, bukan hadas. Orang keluar mazi sama dengan keluar kencing, basuh. Kalau kena celana udah najis teman. Maka dia tidak perlu mandi. Ada lagi satu lagi wadi namanya. Wadi ini juga najis. Ini biasanya orang kerja keras, menguras tenaga, sehingga keluar air bening putih lengket. Itu wadi namanya. Sedangkan mazi itu agak-agak kuning dia, lengket, putih-putih kekuningan. Kalau mani agak kental, karena ada unsur sperma, kental dia. Dan mungkin tidak ada di antara kaum laki-laki yang tidak melihat bagaimana zatnya. Karena itu sering kita alami. Jadi itu Bang, setelah kita ketahui air, kita ketahui najis, hadas, barulah kita bersuci. Dia Bang bilang. Lalu kita bahas suci atau bahasa intinya istinja. Kan kadang-kadang kita dengan apa namanya kita nggak tahu misalnya malas mengibadi, misalnya enggak gitu lah, enggak. Itu ada nggak misalnya bacaan pembuangan, bacaan istinja kan pembuang atau itu ada? Pembuangannya Bang? Pembuangan sementara sebelum wajib. Oh gitu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Nabi sangat membenci orang yang dalam keadaan junub tidur. Jadi kalau junub, kalau ini suami istri lebih spesifiknya ya, lebih spesialnya kepada suami istri. Kalau udah junub, maka dianjurkan berwudu. Bukan berarti wudu selesai tanpa harus mandi. Ini wudu ini hanya obat sementara, pencegah. Dia matanya itu pencegah. Ini berwudu dulu. Tapi ini juga perlu lihat kondisi bahwa berwudu karena tengah malam. Karena tidak mungkin juga kita mandi tengah malam. Dan pula buat obat wudu sore baru mandi. Pernah juga. Sorenya baru mandi. Jadi di perjalanan kan belum mandi wajib. Itu abang belum tahu, berarti belum ada hukum lah. Tapi sekarang sudah ada, tidak boleh lagi. Abang tahu tidak apa hukuman bagi orang yang menunda mandi wajib atau dalam ada dosa? Seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi mengutuknya. Baik rumput, baik ule, acik, lintah, semua yang ya. Iya, kalau misalnya nak nama belajar, jadi salah lagi. salah lagi. Kan nggak asal balik mandi jadi tahu ya. Tahu itu kan, jadi nggak salah kan. Padahal jadi dosa kalau udah berulang kali terus nggak mau belajar, jadi dosa. Masalahnya kan untuk menyembuhkan sementara kan belum mandi Ya wudu sudah ada kan wudu Pak. Tapi ditengok apanya kemarah dengan kau ringankan lagi. Wudu ini karena darurat Pak. Bukan meringankan dia, soalnya Karena darurat. kadang-kadang air pun misalnya air ya Air bisa jadi darurat lah itu. Air susah. Macam sahur, puasa mana lebih dulu mandi wajib atau sahur? Nah, ada ngaruh sahur dengan mandi wajib, nggak ada hubungannya. yang kau makan dulu. Nggak ada hubungannya. Karena ini ada juga kasus sama orang, ada boleh, makan sahur tak boleh. Nggak ada itu. Nggak ada hubungan mandi wajib apa hadas dengan puasa. Kalau di bulan puasa berpuasa, Ya nikmat Bang. maksudnya kan dalam lagi sedangkan yang makanan puasa kan memasukkan sesuatu dalam obat tubuh. Ya. Sedangkan cara kita untuk mandi wajib itu harus masuk ke air yang kita di masjid rongga gitu kan. Iya, tak perlu Bang. Yang penting mandi itu bukan memasukkan dalam rongga, tapi membasahkan sekujur
tubuh. Jadi tidak perlu abang masukkan air ke dalam mulut juga. Berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, ke telinga, tidak perlu juga. Karena maksud mandi wajib itu bukan memasukkan ke rongga-rongga, tetapi membasahkan sekujur tubuh. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung. Jadi kalau dia mimpi basah siang hari bulan Ramadan, puasanya tak batal. Makanya nikmat tadi aku bilang. Nah, tapi kalau keluar mani dia bak sadar, jaga dia keluar, itu mustahil. Maka batal. Nah, ya. Dan hukumnya bukan main-main, paparan, Pak. 2 bulan berturut-turut. Nah, sedangkan sebulan aja udah keledor ya. Lagi 2 bulan. Nah, ya. Jadi mungkin silakan Bang, kalau ada persoalan pribadi kita mungkin di sini kita kupas tuntas supaya jangan ada nanti undang dalam diri kita gimana nih, karena salah satu cara setan menggoda orang beribadah itu dari segi keraguan Bang. Alladzi wasbisu fi sudurillah, memberikan sifat was-was. Wah, itu belum bersih tuh, harus bersih dulu tuh. Ada kan bisikan di hati kita, oh beruduk kamu belum sempurna tuh, tadi kamu rasa-rasa buangin kan, itu lagi kan, enggak, itu was-was. Jadi supaya tidak ada rasa was-was, tanya aja Bang, kita tidak ada perempuan. Jadi gamblang. Iya harus, kalian tidak paham, maka tidak sampai kamu. Saya istilahnya sharing aja ini Bang. Ini beliau ini juga orang hebat juga ini. Aku sebenarnya malas nih nyampe ini, tapi karena udah bagian itu sebenarnya itu. Kalau ibarat orang Minang lah di bawah dagu, sama ilak harus mangkuk, dan geleng. Karena malam Jumat malam ini ada tanggung jawab saya. Kalau Kamis malam dia. Silakan Bang, ada lagi Bang? Boleh. Nah, apa aja ya? Ini yang kota Bang.